Bab 7. Tirulah cara Allah memandang kehidupan. Engkaulah sumber kehidupan. Mazmur 36 ayat 9. Paragraf 1 dan 2. Pertanyaan A. Yehua memberi kita hadiah menakjubkan apa? Pertanyaan B. Apa yang Yehua berikan agar kita punya kehidupan yang terbaik? Yehua memberi kita semua hadiah yang menakjubkan, yaitu kehidupan. Dia ingin agar kita punya kehidupan yang terbaik. Jadi, Dia menyediakan prinsip-prinsip yang mengajar kita caranya membuat keputusan dengan baik. Kita perlu menggunakan prinsip-prinsip ini untuk membedakan yang benar dan yang salah. Ibrani 5 ayat 14. Jika kita melakukannya, itu berarti kita ingin Yehua melatih kita untuk berpikir dengan jernih. Jika kita menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip Allah dan merasakan sendiri manfaatnya, kita akan mengerti betapa berharganya prinsip-prinsip itu. Banyak hal bisa terjadi dalam hidup kita. Kadang, ada situasi yang tidak ada hukumnya dalam Alkitab, misalnya membuat keputusan tentang perawatan yang menyangkut darah. Bagaimana agar keputusan kita membuat Yehua senang? Prinsip Alkitab mengajar kita cara Yehua memandang kehidupan dan darah. Jika kita mengerti prinsip-prinsip ini, kita bisa membuat keputusan yang bijak dan menjaga hati nurani kita tetap bersih. Mari kita bahas beberapa prinsipnya. Pandangan Allah tentang kehidupan dan darah. Paragraf 3 dan 4. Pertanyaan A. Bagaimana Allah menunjukkan pandangannya tentang darah? Pertanyaan B. Apa yang dilambangkan oleh darah? Alkitab mengajarkan bahwa darah itu suci karena melambangkan kehidupan. Dan kehidupan itu berharga bagi Yehua. Setelah Kain membunuh adiknya, Yehua berkata, "Darah adikmu berseru kepadaku dari tanah." Kejadian 4 ayat 10. Darah Habel melambangkan kehidupannya. Saat Yehua menyebut tentang darah Habel, yang Dia maksudkan adalah kehidupan Habel. Setelah air bah, Allah mengizinkan manusia untuk makan daging. Tapi Dia berkata, "Jangan makan daging yang masih ada darahnya, yaitu nyawanya." Kejadian 9 ayat 4. Perintah ini berlaku untuk semua keturunan Nuh, termasuk kita. Jelaslah, bagi Yehua darah melambangkan kehidupan. Jadi, pandangan kita tentang darah seharusnya juga sama. Paragraf 5 dan 6. Pertanyaan. Bagaimana hukum Musa menunjukkan cara Yehua memandang kehidupan dan darah? Dalam hukum yang Yehua berikan kepada Musa, Dia mengatakan, "Kalau ada siapapun yang makan darah apapun, aku pasti akan menolak orang itu, dan dia akan kubunuh. Nyawa setiap makhluk ada dalam darahnya." Imamat 17 ayat 10 dan 11. Menurut hukum Musa, jika seseorang membunuh binatang untuk dimakan, dia harus mencurahkan darahnya ke tanah. Ini menunjukkan bahwa darah binatang itu milik Yehua dan suci. Tapi, Yehua tidak memaksa bangsa Israel untuk mencurahkan darah binatang sampai tetes darah terakhir. Jika mereka sudah melakukan yang terbaik untuk mencurahkan darah itu, mereka bisa memakan daging itu dengan hati nurani yang bersih. Dengan menghargai darah binatang, mereka menunjukkan bahwa mereka menghormati Yehua, Sang Pemberi kehidupan. Hukum itu juga memerintahkan bangsa Israel untuk mempersembahkan binatang sebagai korban untuk menebus dosa. Catatan nomor 19. Pendamaian. Dalam hukum Musa, bangsa Israel meminta pengampunan Yehua atas dosa mereka dengan membawa persembahan untuk pendamaian berupa biji-bijian, minyak, dan binatang ke dalam bait. Dengan cara ini, orang Israel diingatkan bahwa Yehua mau mengampuni dosa mereka sebagai suatu bangsa ataupun secara perorangan. Belakangan, setelah Yesus memberikan hidupnya untuk menutupi dosa kita, korban pendamaian itu tidak lagi diperlukan. Yesus mempersembahkan korban yang sempurna sekali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat 1, 4,
dan 10. Akhir catatan. Catatan nomor 20. Menghargai kehidupan binatang. Dalam hukum Musa, orang-orang diperbolehkan makan daging binatang. Mereka juga diperintahkan untuk mempersembahkan korban binatang. Tapi Yehua tidak pernah mengizinkan umatnya untuk bertindak kejam kepada binatang. Malah, hukum Musa melindungi binatang dari perbuatan kejam. Orang Israel diperintahkan untuk mengurus binatang yang mereka miliki dengan baik. Akhir catatan. Paragraf 7. Pertanyaan. Bagaimana Daud menunjukkan bahwa dia menghargai darah? Kita bisa mengerti betapa berharganya darah dari apa yang Daud lakukan ketika berperang melawan orang Filistin. Anak buah Daud menyadari bahwa Daud sedang kehausan. Jadi, mereka pergi ke wilayah musuh yang berbahaya dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan air. Tapi, saat mereka memberikan air itu kepada Daud, dia tidak mau meminumnya dan malah mencurahkannya bagi Yehua. Daud berkata, "Oh Yehua, aku tidak mungkin melakukan ini. Orang-orang ini mempertaruhkan nyawa untuk membawanya. Jadi mana mungkin aku meminum darah mereka?" Daud mengerti betapa berharganya kehidupan dan darah bagi Allah. 2 Samuel 23 ayat 15-17. Paragraf 8 dan 9. Pertanyaan. Bagaimana orang Kristen seharusnya memandang darah? Setelah kematian Yesus, umat Allah tidak lagi diatur oleh hukum Musa. Tapi, Yehua meminta orang Kristen untuk tetap mematuhi beberapa hukum Taurat. Mereka tidak perlu lagi mempersembahkan korban binatang, tapi mereka tetap harus menjauh dari darah. Ini sama pentingnya seperti menghindari perbuatan cabul atau penyembahan berhala. Kisah 15 ayat 28 dan 29. Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa Yehua adalah sumber kehidupan dan semua kehidupan adalah miliknya. Kita juga tahu bahwa darah itu suci dan melambangkan kehidupan. Jadi, kita akan memikirkan prinsip Alkitab saat membuat keputusan tentang perawatan yang menyangkut darah. Penggunaan darah untuk pengobatan. Paragraf 10 dan 11. Pertanyaan A. Apa pandangan saksi-saksi Yehua tentang transfusi darah utuh atau 4 bagian utamanya? Pertanyaan B. Keputusan apa yang harus dibuat setiap orang Kristen? Saksi-saksi Yehua tahu bahwa menjauh dari darah tidak hanya berarti menghindari makan atau minum darah. Itu juga berarti tidak menerima transfusi darah, tidak mendonorkan darah, dan tidak menyimpan darah kita sendiri untuk transfusi. Itu juga berarti tidak menerima transfusi dari salah satu 4 bagian utama darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma. 4 bagian utama darah ini bisa dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut fraksi darah. Setiap orang Kristen harus memutuskan apakah akan menerima fraksi darah atau tidak. Demikian pula dalam hal perawatan medis yang menggunakan darah pasien itu sendiri. Setiap orang Kristen harus memutuskan bagaimana darahnya akan digunakan selama operasi, pemeriksaan medis, atau menjalani terapi terbaru. Catatan nomor 21. Fraksi darah dan perawatan medis. Fraksi darah. Darah terdiri dari 4 bagian utama, yaitu sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma. 4 bagian utama darah ini bisa dibagi menjadi bagian yang lebih kecil yang disebut fraksi darah. Catatan kaki mengatakan, ada dokter yang mungkin menganggap bahwa 4 bagian utama darah ini sebagai fraksi darah. Jadi, kita mungkin perlu menjelaskan bahwa kita sendiri telah memutuskan untuk tidak menerima transfusi darah utuh atau ke-4 bagian utama darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma. Akhir catatan kaki. Orang Kristen menolak transfusi darah utuh atau ke-4 bagian utama darah. Tapi, apakah mereka bisa menerima fraksi darah? Alkitab tidak memberi petunjuk yang khusus tentang itu.
Jadi, setiap orang Kristen harus membuat keputusan berdasarkan hati nurani yang telah dilatih Alkitab. Beberapa orang Kristen memilih untuk menolak semua fraksi darah. Mereka mungkin berpikir bahwa dalam hukum Musa, semua darah binatang yang sudah dikeluarkan harus dicurahkan ke tanah. Ulangan 12 ayat 22-24. Ada yang membuat keputusan yang berbeda. Hati nurani mereka mengizinkan mereka untuk menerima beberapa fraksi darah. Mereka mungkin berpikir bahwa fraksi-fraksi kecil dari darah sudah tidak melambangkan kehidupan makhluk hidup. Sewaktu mempertimbangkan tentang fraksi darah, pikirkan, apakah saya tahu bahwa jika saya menolak semua fraksi darah, itu berarti saya menolak beberapa jenis obat yang bisa melawan penyakit atau membantu menghentikan pendarahan? Bisakah saya menjelaskan kepada dokter alasan saya menerima atau menolak fraksi darah tertentu? Perawatan medis. Sebagai orang Kristen, kita tidak mendonorkan darah dan tidak menyimpan darah kita sendiri yang akan digunakan dalam operasi beberapa minggu kemudian. Tapi, ada perawatan medis lain yang menggunakan darah pasien. Setiap orang Kristen harus memutuskan sendiri bagaimana darahnya akan digunakan selama operasi, pemeriksaan medis, atau menjalani terapi terbaru. Sewaktu salah satu perawatan medis ini dilakukan, darah pasien itu mungkin dialirkan keluar untuk sementara waktu. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Menara Pengawal 15 Oktober 2000, halaman 30-31. Misalnya, ada perawatan yang disebut hemodilusi. Dalam perawatan ini, darah pasien dialirkan keluar sesaat sebelum operasi dimulai dan diganti dengan cairan pengembang volume darah. Lalu, selama atau sesaat setelah operasi selesai, darah pasien dimasukkan kembali ke tubuhnya. Perawatan lainnya adalah penyelamatan sel. Dalam perawatan ini, darah pasien yang keluar selama operasi dikumpulkan, dibersihkan, lalu dimasukkan kembali ke tubuh pasien selama atau sesaat setelah operasi selesai. Setiap dokter mungkin melakukan perawatan dengan cara yang sedikit berbeda. Jadi, sebelum seorang Kristen menjalani operasi, pemeriksaan medis, atau terapi terbaru, dia perlu mencari tahu dengan jelas bagaimana darahnya akan digunakan dalam perawatan-perawatan medis itu. Sewaktu mempertimbangkan tentang perawatan medis yang menggunakan darah kita sendiri, pikirkan, jika sebagian darah saya akan dialirkan keluar tubuh saya dan alirannya bisa saja terhenti sebentar, apakah hati nurani saya akan mengizinkan saya untuk menganggap bahwa darah ini masih merupakan bagian dari diri saya, sehingga tidak perlu dicurahkan ke tanah? Ulangan 12 ayat 23 dan 24. Apakah hati nurani saya yang dilatih Alkitab akan terganggu jika selama perawatan medis, sebagian darah saya diambil, dimodifikasi, dan kemudian dialirkan kembali ke tubuh saya? Apakah saya menyadari bahwa menolak semua perawatan medis yang menggunakan darah saya, berarti saya menolak tes darah, hemodialisis, atau penggunaan mesin pengganti fungsi jantung dan paru, atau heart-lung bypass machine? Sebelum membuat keputusan tentang fraksi darah dan perawatan medis yang menggunakan darah kita sendiri, kita perlu berdoa meminta bimbingan Yehuwa dan melakukan riset. Setelah itu, kita sendirilah yang harus membuat keputusan berdasarkan hati nurani kita yang telah dilatih Alkitab. Jangan bertanya kepada orang lain apa keputusan dia jika dia mengalami hal yang sama. Orang lain juga seharusnya tidak mencoba untuk memengaruhi keputusan kita. Berikut ini adalah keterangan tambahan. Tidak dapat diterima. Darah utuh, sel darah merah, sel darah putih, trombosit, plasma. Yang harus diputuskan. Fraksi dari sel darah merah, fraksi dari sel darah putih, fraksi dari trombosit, fraksi dari plasma. Dokumen hukum seperti surat kuasa khusus perawatan kesehatan bisa digunakan untuk memberitahu keputusan saudara yang menolak transfusi darah utuh dan keempat bagian utamanya.
Dokumen ini bisa mewakili saudara untuk menolak transfusi darah. Di dokumen ini, saudara juga bisa menuliskan keputusan saudara tentang fraksi darah dan perawatan medis yang menggunakan darah saudara sendiri. Akhir catatan. Paragraf 12. Pertanyaan A. Mengapa keputusan kita yang berdasarkan hati nurani penting bagi Yehua? Pertanyaan B. Bagaimana kita bisa membuat keputusan yang bijak saat memilih jenis perawatan tertentu? Apakah Yehua benar-benar peduli dengan keputusan kita yang berdasarkan hati nurani? Ya, Dia peduli. Mengapa? Karena keputusan kita menunjukkan isi hati kita, dan Yehua sangat tertarik dengan pikiran dan perasaan kita. Amsal 17 ayat 3 mengatakan, perak dimurnikan oleh belanga, dan emas oleh perapian, tapi hati diperiksa oleh Yehua. Amsal 24 ayat 12 mengatakan, kalau kamu berkata, tapi kami tidak tahu apa-apa soal ini, apa kamu pikir Dia yang memeriksa hati tidak tahu? Dia yang mengamatimu akan tahu dan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi, saat memilih jenis perawatan tertentu, kita perlu berdoa meminta bimbingan Yehua, lalu mencari tahu lebih jauh tentang perawatan itu. Kemudian, kita perlu membuat keputusan berdasarkan hati nurani yang telah dilatih Alkitab. Jangan bertanya kepada orang lain apa keputusan dia jika dia mengalami hal yang sama. Orang lain juga seharusnya tidak mencoba untuk memengaruhi keputusan kita. Setiap orang Kristen akan memikul tanggungannya sendiri. Galatia 6 ayat 5. Yehua memberi kita hukum karena menyayangi kita. Paragraf 13. Pertanyaan. Apa yang kita pelajari tentang Yehua dari hukum dan prinsipnya soal darah? Semua perintah Yehua menunjukkan bahwa Dia menyayangi kita. Apapun yang Dia minta dari kita adalah untuk kebaikan kita sendiri. Tapi, kita menaatinya bukan hanya karena perintahnya bermanfaat. Kita menaati Dia karena kita menyayanginya. Rasa sayang kepada Yehua menggerakkan kita untuk menolak transfusi darah. Ini juga melindungi kesehatan kita. Banyak orang sekarang tahu beberapa risiko dari transfusi darah, dan banyak dokter percaya bahwa operasi tanpa darah lebih baik untuk kesehatan pasien. Jelaslah, jalan-jalan Yehua itu bijak dan pengasih. Yesaya 55 ayat 9 mengatakan, seperti langit lebih tinggi daripada bumi, jalanku lebih tinggi daripada jalan kalian, dan pikiranku lebih tinggi daripada pikiran kalian. Paragraf 14 dan 15. Pertanyaan A. Hukum apa saja yang Yehua berikan untuk melindungi umatnya? Pertanyaan B. Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip yang mendasari hukum-hukum itu? Hukum Allah selalu bermanfaat untuk umatnya. Dulu, Yehua memberi bangsa Israel hukum untuk melindungi mereka dari bahaya. Misalnya, pemilik rumah harus membangun pagar tembok di sekeliling atapnya yang datar, supaya tidak ada orang yang jatuh. Ada juga hukum tentang binatang. Jika seseorang memiliki sapi yang sering menanduk, dia bertanggung jawab menjaga sapi itu agar tidak menyerang atau membunuh siapapun. Jika ada yang mati karena seorang Israel tidak menaati hukum-hukum ini, orang Israel itu akan dinyatakan bersalah. Dari hukum-hukum ini, kita belajar bahwa kehidupan itu berharga bagi Yehua. Apa seharusnya pengaruh hal ini bagi kita? Kita juga bisa menunjukkan bahwa kita menghargai kehidupan dari cara kita merawat rumah dan kendaraan kita, cara kita berkendara, dan hiburan yang kita pilih. Beberapa orang, khususnya anak muda, merasa bahwa mereka jauh dari bahaya, sehingga mereka nekat mengambil risiko dan tidak peduli dengan bahaya yang bisa terjadi. Tapi, Yehua tidak ingin kita bertindak seperti itu. Dia ingin kita menganggap semua kehidupan itu penting, baik kehidupan kita sendiri maupun orang lain. Paragraf 16. Pertanyaan. Apa pandangan Yehua terhadap aborsi? Setiap kehidupan manusia itu penting bagi Yehua. Bahkan bayi yang belum lahir juga berharga baginya.
Dalam hukum Musa, jika seseorang dengan tidak sengaja melukai wanita hamil dan menyebabkan wanita itu atau bayinya meninggal, Yehua akan menganggap orang itu bersalah karena telah membunuh. Jadi, meski ini hanya kecelakaan, hukumnya adalah nyawa ganti nyawa karena ada yang mati. Keluaran 21 ayat 22 dan 23 mengatakan, kalau ada orang berkelahi dan melukai seorang wanita hamil sehingga dia melahirkan sebelum waktunya, tapi tidak ada yang mati, orang yang bersalah harus membayar ganti rugi yang diminta oleh suami wanita itu. Tapi jumlahnya harus disetujui para hakim. Tapi kalau ada yang mati, hukumnya adalah nyawa ganti nyawa. Bagi Allah, bayi yang belum lahir pun adalah manusia. Jadi menurut saudara, bagaimana perasaan Allah terhadap aborsi? Bagaimana perasaannya melihat jutaan bayi yang belum lahir dibunuh setiap tahun? Paragraf 17. Pertanyaan. Apa yang bisa menghibur seorang wanita yang pernah melakukan aborsi sebelum mengenal Yehua? Bagaimana jika seorang wanita melakukan aborsi sebelum tahu pandangan Yehua tentang hal itu? Dia bisa yakin bahwa Yehua akan mengampuninya atas dasar tebusan Yesus. Seorang wanita yang pernah melakukan kesalahan ini tidak perlu terus merasa bersalah jika dia benar-benar menyesal. Yehua itu berbelas kasihan dan iba hati. Sejauh matahari terbit dari matahari terbenam, sejauh itulah pelanggaran kita Dia jauhkan dari kita. Mazmur 103 ayat 8-14. Janganlah membenci. Paragraf 18. Pertanyaan. Mengapa kita harus berjuang menyingkirkan rasa benci? Penghargaan kita terhadap hadiah dari Allah berupa kehidupan perlu dimulai dari lubuk hati kita. Ini mencakup perasaan kita terhadap sesama. Rasul Yohanes menulis, setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15. Tanpa kita sadari, rasa tidak suka terhadap orang lain bisa bertumbuh menjadi rasa benci. Kebencian bisa membuat seseorang tidak menghormati orang lain, memfitnah dia, atau berharap dia mati. Yehua tahu perasaan kita terhadap orang lain. Jika kita membenci seseorang, kita harus berupaya keras untuk menyingkirkan perasaan itu. Paragraf 19. Pertanyaan. Dengan cara apa lagi kita bisa menunjukkan bahwa kita menghargai kehidupan? Ada cara lain untuk menunjukkan bahwa kita menghargai kehidupan. Mazmur 11 ayat 5 berkata, bahwa Yehua membenci siapapun yang suka kekerasan. Jika kita memilih hiburan yang berisi kekerasan, itu bisa berarti bahwa kita suka dengan kekerasan. Apa gunanya mengisi pikiran kita dengan kata-kata kasar dan gambar yang sadis? Sebaliknya, kita ingin mengisi pikiran dengan hal-hal yang damai dan bersih. Filipi 4 ayat 8 dan 9 mengatakan, terakhir, saudara-saudara, teruslah pikirkan semua yang benar, semua yang penting, semua yang disukai Allah, semua yang murni, semua yang menimbulkan kasih, semua yang terhormat, semua yang baik, dan semua yang terpuji. Teruslah lakukan semua yang kalian pelajari, terima, dengar, dan lihat dari saya, supaya Allah kedamaian menyertai kalian. Jauhi organisasi yang tidak menghargai kehidupan. Paragraf 20-22. Pertanyaan A. Apa pandangan Yehua terhadap dunia setan? Pertanyaan B. Bagaimana umat Allah menunjukkan bahwa mereka bukan bagian dari dunia? Dunia setan tidak menghargai kehidupan, dan Yehua menganggap dunia ini berutang darah atau bersalah karena membunuh. Selama ribuan tahun, kuasa politik telah menyebabkan kematian jutaan orang, termasuk banyak hamba Yehua. Dalam Alkitab, kuasa ini atau pemerintahan digambarkan sebagai binatang buas yang kejam. Saat ini, penjualan senjata adalah bisnis yang sukses. Orang-orang meraup keuntungan besar dengan menjual senjata yang mematikan. Jelaslah, seluruh dunia dikuasai oleh si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19.
Tapi, orang Kristen yang benar bukan bagian dari dunia. Mereka tetap netral dalam urusan politik dan peperangan. Karena mereka tidak mau membunuh, mereka juga tidak mendukung organisasi yang membunuh orang. Yohanes 15 ayat 19 dan 17 ayat 16. Saat orang Kristen ditindas, mereka tidak membalas dengan kekerasan. Yesus bahkan mengajarkan bahwa kita harus menyayangi musuh kita. Agama juga menyebabkan kematian jutaan orang. Alkitab menyebutkan tentang Babylon besar, yaitu seluruh agama palsu di dunia. Di sana telah ditemukan darah para nabi, orang suci, dan semua orang yang telah dibunuh di bumi. Jadi, apakah kita mengerti alasan Yehuwa memerintahkan kita untuk keluar dari sana? Mereka yang menyembah Yehuwa akan keluar dari agama palsu. Wahyu 18 ayat 2, 4, dan 24. Paragraf 23. Pertanyaan. Apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari Babylon besar? Keluar dari Babylon besar berarti kita menunjukkan dengan jelas bahwa kita bukan lagi bagian dari agama palsu manapun. Misalnya, kita perlu memastikan bahwa kita tidak lagi terdaftar sebagai anggota dalam agama tertentu. Tapi, itu saja belum cukup. Kita juga harus membenci dan menolak hal-hal buruk yang dilakukan agama palsu. Agama palsu mengizinkan dan mendukung perbuatan cabul, politik, dan keserakahan. Mazmur 97 ayat 10 mengatakan, "Kalian yang mengasihi Yehuwa, bencilah apa yang buruk. Dia menjaga kehidupan hamba-hambanya yang setia. Dia menyelamatkan mereka dari tangan orang jahat." Akibatnya, ada jutaan orang yang kehilangan nyawa. Paragraf 24 dan 25. Pertanyaan. Mengapa mengenal Yehuwa bisa membuat kita merasa damai dan punya hati nurani yang bersih? Sebelum mengenal Yehuwa, kita mungkin mendukung hal-hal buruk dari dunia setan. Tapi sekarang, kita sudah berubah. Kita beriman akan korban tebusan dan membaktikan diri kepada Allah. Kita merasakan bahwa Yehuwa sendiri menyegarkan kita. Kita bisa merasa damai dan punya hati nurani yang bersih karena tahu bahwa kita menyenangkan Allah. Kisah 3 ayat 19. Jika kita pernah menjadi bagian dari organisasi yang tidak menghargai kehidupan, Yehuwa bisa mengampuni kita atas dasar tebusan. Kita sangat menghargai hadiah dari Yehuwa berupa kehidupan. Kita menunjukkannya dengan melakukan yang terbaik untuk membantu orang lain mengenal Yehuwa, meninggalkan dunia setan, dan menjadi sahabat Allah. Ceritakan tentang kerajaan Allah. Paragraf 26-28. Pertanyaan A. Tugas khusus apa yang Yehuwa berikan kepada Yehezkiel? Pertanyaan B. Tugas apa yang Yehuwa berikan kepada kita? Pada zaman Israel dulu, Yehuwa memberitahu Nabi Yehezkiel untuk memperingatkan orang-orang bahwa Yerusalem akan segera dihancurkan dan untuk mengajar mereka apa yang perlu mereka lakukan agar selamat. Jika Yehezkiel tidak memperingatkan mereka, Yehuwa akan memintanya bertanggung jawab atas nyawa mereka. Yehezkiel menunjukkan bahwa dia menghargai kehidupan dengan melakukan segala sesuatu untuk memberitakan peringatan itu. Yehuwa juga memberi kita tugas untuk memperingatkan orang-orang bahwa dunia setan akan segera dihancurkan dan untuk membantu mereka mengenal Yehuwa agar mereka masuk ke dunia baru. Kita ingin melakukan yang terbaik untuk memberitakan peringatan itu. Seperti Paulus, kita ingin berkata, "Aku bersih dari darah semua orang, karena aku tidak menahan diri untuk memberitahukan semua kehendak Allah kepada kamu." Kisah 20 ayat 26 dan 27. Selain itu, kita perlu bersih dalam segi kehidupan kita yang lain. Mari kita bahas ini di bab berikutnya. Prinsip Alkitab. 1. Yehuwa menganggap kehidupan itu berharga. Engkaulah sumber kehidupan. Mazmur 36 ayat 9.
Mengapa kita perlu menganggap kehidupan itu berharga? Kejadian 1 ayat 27, Mazmur 19 ayat 7-11, dan Amsal 2 ayat 6-11. Yehua menciptakan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Dia menganggap kita berharga, dan Dia ingin kita semua mempunyai kehidupan yang bahagia dan bermakna. Roma 14 ayat 12 dan Galatia 6 ayat 5. Yehua tidak menciptakan kita seperti robot. Dia memberi kita kebebasan memilih dan kemampuan untuk membuat keputusan yang akan menunjukkan seberapa besar kita menghargai kehidupan. 2. Yehua menganggap darah itu suci. Nyawa setiap makhluk ada dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Apa pandangan Yehua tentang darah? Imamat 17 ayat 10, Amsal 13 ayat 16, Kisah 15 ayat 20, dan Roma 12 ayat 2. Mungkin ada kejadian yang mengharuskan kita untuk membuat keputusan penting tentang pengobatan yang menyangkut darah, termasuk apakah kita akan menerima fraksi darah atau tidak. Orang lain seharusnya tidak memengaruhi keputusan kita. Sebelum kejadian seperti ini muncul, kita perlu berdoa meminta bimbingan Allah dan mencari tahu hal itu lebih jauh. Kejadian 9 ayat 4, 5, dan 9, Ulangan 12 ayat 16, dan Kisah 15 ayat 28 dan 29. Dalam Alkitab, darah melambangkan kehidupan. Hukum Allah tentang darah tidak pernah berubah. Sejak zaman Nuh sampai Allah memberi Israel hukum Musa, dan sampai sekarang, hukum itu tetap sama. 3. Tirulah cara Allah memandang kehidupan. Jalanku lebih tinggi daripada jalan kalian, dan pikiranku lebih tinggi daripada pikiran kalian. Yesaya 55 ayat 9. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita menghargai kehidupan? Keluaran 21 ayat 22 dan 23. Setiap kehidupan manusia penting bagi Yehua. Aborsi itu salah, karena bagi Allah, bayi yang belum lahir pun adalah manusia. Mazmur 103 ayat 8-14, Kisah 3 ayat 19, dan Efesus 1 ayat 7. Jika seorang wanita pernah melakukan aborsi, Yehua akan mengampuninya jika dia bertobat. Mazmur 11 ayat 5 dan Pengkhotbah 11 ayat 9 dan 10. Kita menghargai kehidupan dengan tidak melakukan olahraga dan kegiatan yang berbahaya ataupun bertindak kasar. Kita juga merawat rumah dan kendaraan kita agar tetap aman. 4. Dunia setan berutang darah di mata Yehua. Saya melihat wanita itu mabuk oleh darah orang-orang suci. Wahyu 17 ayat 6. Mengapa dunia setan berutang darah? Wahyu 18 ayat 2, 4, 9, dan 24. Jutaan orang terbunuh karena agama, politik, dan keserakahan. Matius 24 ayat 14, Yohanes 17 ayat 16, Kisah 20 ayat 26 dan 27. Orang Kristen tetap netral dan tidak mendukung organisasi apapun yang terlibat dalam perang atau pembunuhan. Kita membantu orang-orang memperoleh kehidupan dengan memberitakan kerajaan Allah.